Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ririn Wardania SPD CGP Angkatan 10 dari SMP Swasta Delitua School. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu memahami tujuan pembelajaran, mengetahui kebutuhan belajar murid, melakukan penilaian berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif. 3 tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar. 3. Profil belajar. Dalam kesiapan belajar murid, guru harus paham bahwa murid sudah siap menerima materi dan pengetahuan yang baru. Guru harus bisa membawa murid keluar dari zona nyaman dalam belajar dengan memberikan tantangan. Kemudian, guru memberikan lingkungan belajar yang memadai dan dukungan dalam menerima pengetahuan yang baru. Untuk mengetahui minat belajar murid, yang kita pahami setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Maka, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri pada murid. Untuk faktor yang mempengaruhi profil belajar murid: 1. Lingkungan belajar. 2. Budaya. 3. Gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid: 1. Mengamati perilaku murid-murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, kemudian melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian guru juga dapat membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya. Kemudian menggunakan berbagai penelitian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Lalu, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi: 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, pengetahuan, dan sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Untuk diferensiasi proses, dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa, misalnya gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian diferensiasi produk, hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Bagaimana melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Dalam modul 1.1 dan modul 2.1, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami kebutuhan belajar murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif dalam melakukan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membuat visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Untuk modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan baik dan tercipta nilai-nilai budaya positif yang disebut dengan nilai kebajikan. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.